Selain budaya menjaga kebersihan, budaya yang saya kagumi dari orang-orang di Malaysia adalah budaya mengantri. Yang benci dengan Malaysia, orang-orang tersebut tidak pernah datang ke Malaysia. Kadang-kadang kalau saya bilang Indonesia Malaysia itu negara serumpun, tidak serumpun, jangan sama-samakan. Padahal Bapak Presiden sendiri, Pak Prabowo, ataupun mungkin presiden-presiden yang lain sering mengucapkan kata-kata Indonesia dan Malaysia itu saudara, saudara serumpun. Jangan kita mau diadu domba oleh orang-orang luar. Nah, di sini sahabat-sahabatku semua, saya ingin memperlihatkan orang-orang yang dimana orang-orang kita, saudara-saudara kita daripada Indonesia, ketika mereka bekerja di Malaysia, kemudian nasibnya berubah, itu merupakan salah satu kebaikan-kebaikan daripada negara tetangga kita yang dimana sudah sudi menerima pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mari kita sebagai orang Indonesia selalu bijak dalam berkomentar. Dan di video kali ini saya ingin mereaksi, kenapa sih orang Indonesia lebih memilih kerja di Malaysia? Lalu apa yang dirasakan orang Indonesia ketika kerja di Malaysia? Bahkan sampai-sampai dibuat kagum dengan hal ini. Video ini sebagai bentuk informasi sahabatku semua. Dan tentunya segala sesuatu jika kita merantau itu merupakan suatu pilihan. Mau merantau atau bertahan di tempat sendiri tergantung pilihan masing-masing. Banyak sahabat-sahabat kita daripada Indonesia ketika merantau, mbak-mbak TKW, mereka begitu mendapatkan hal-hal yang kiranya mungkin di kampung nggak bisa, tapi di Malaysia tak sangka bisa mendapatkan gaji yang lumayan, bahkan keluarga yang di kampung pun merasa bahagia. Ini merupakan salah satu bentuk bahwa negara tetangga kita begitu sangat menerima orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan jumlahnya itu begitu banyak sampai jutaan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi pada intinya mari kita saling rukun, saling berdamai. Stoplah untuk berkomentar toksik atau bagaimana, ya kan? Kita kan negara serumpun. Jujur berat rasanya ketika mau meninggalkan tempat saya mencari nafkah yang dimana telah membuat saya berubah dari mulai ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kemudian alhamdulillah di Malaysia saya bertemu dengan orang-orang baik, berjumpa dengan bos baik. Itu juga termasuk begitu rezeki yang sangat saya syukuri, rezeki yang tidak terduga. Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Kenapa lebih mau kerja di negara jiran di Malaysia? Kenapa Mbak? Ataukah mungkin karena upahnya? Dan ternyata betul, upah di negara tetangga kita memang cukup lumayan dibandingkan di tempat kita sendiri. Sebelum jadi tenaga kerja wanita ke Malaysia, nampaknya mbak-mbaknya ini hidup di daerah perkampungan ya. Dan kita bisa melihat sendiri suasana perkampungan yang ada di Indonesia, sering merenung bagaimana caraku terus bisa meneruskan hidup. Anak masih sekolah, tidak ada penghasilan. Apa keluar negeri saja? Begitulah yang difikirkan oleh mbaknya ini. Dan akhirnya mbaknya memilih merantau, bertekad untuk datang ke Malaysia. Alhamdulillah sudah hampir 3 tahun sekarang bersyukur dapat pekerjaan baik, selamat dan suka kerja di Malaysia. Walaupun biaya hidup mahal, yang penting bisa kirim anak dan bisa mencukupi diri sendiri, kirim juga untuk orang tua. Jadi beliau ini seorang janda, ditinggalkan sang suami. Kemudian merantau di Malaysia, hidupnya penuh perubahan. Bulan Januari nanti sudah mau sambung lagi. Surat sapi penyambung nyawa. Oh, surat permit. Kok surat sapi, gimana sih Mbak? Sedikit ceritaku hari ini, terima kasih. Jadi beliau bekerja di Malaysia, dari awalnya di kampung tidak baik-baik saja. Setelah merantau di negara tetangga ada perubahan. Anak-anaknya bisa meneruskan sekolah, bahkan bisa juga untuk menafkahi ibunya atau orang tuanya yang berada di kampung halaman. Semakin bahayanya Malaysia, semakin lama kamu di sini maka akan semakin malas untuk pulang kampung. Waduh, ini terlalu nyaman. Ingat kampung Mbak, ingat kampung. Jangan sampai nggak ingat kampung. Ya mungkin karena beliau sudah mendapatkan pekerjaan yang nyaman, kemudian keluarga di rumah sehat-sehat, mungkin beliau
mengutarakan kebahagiaannya selama merantau dan bekerja di Malaysia. Hidup di Malaysia itu enak, yang nggak enak itu makan ayam tiap hari. Ya, kalau di Malaysia makan ayam itu setiap hari, sebab harga ayam di Malaysia begitu sangat murah. Dan bagaimana harga barang-barang lainnya? Langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Inilah culture shock saudara-saudara kita daripada Indonesia ketika berada di Malaysia. Selain budaya menjaga kebersihan, budaya yang saya kagumi dari orang-orang di Malaysia adalah budaya mengantri. Tanpa perlu ada orang yang mengatur atau petugas yang berteriak untuk mengatur, mereka sudah otomatis membentuk barisan untuk antrian. Walaupun sedang rush hour seperti ini, mereka saat menunggu LRT atau MRT itu tidak ada yang berebutan. Barisan akan terbentuk sendiri tanpa ada orang yang melanggar barisan atau antrian. Antriannya itu ada di bagian kiri dan kanan dari pintu masuk, karena bagian tengah itu dipersilakan untuk orang yang akan keluar atau turun dari MRT atau LRT. Jadi tidak akan berdesak-desakan atau dorong-dorongan. Mbaknya kagum. Nah, selain antri atau beratur saat masuk LRT atau MRT, mereka juga punya kebiasaan saat di eskalator. Di bagian kiri itu untuk mereka yang hendak diam atau mengikuti jalan eskalator, dan di bagian kanan itu dikosongkan karena dipakai untuk laju atau jalur bagi mereka yang terburu-buru atau hendak berjalan saat di eskalator. Dan walaupun tidak terlihat orang yang sedang berjalan atau terburu-buru, bagian sebelah kanan itu ya berusaha tetap dikosongkan. Keren ya mereka. Harga sembako di Malaysia. Ini aku akan spill di supermarket ya guys. Kalau sebelumnya aku spill di mall, sekarang di supermarket. Dan pastinya harganya lebih low budget. Oke, tonton terus. Oh ya, ini minyak goreng 1 kilo untuk brand Buruh. Harganya di 8 ringgit. 8 ringgit 40 sen ya. Ini aku mau spill harga bawang ya guys. Ini bawang merah 1 kilonya 6 ringgit 90 sen. Berapa 6 ringgit 90 sama sen? Kalau di seperti di Indonesia. 20 ribuan begitu ya teman-teman. Oke, ini bawang merah juga. Nih bawang putih teman-teman, harganya 7 ringgit 50 sen. 7 kali sama 3, 21, sekitar 25 seperti ribuan ya di gitu. Indonesia. Ini bawang putih 1 kilonya. Ya. Cabai di mana sekarang cabai? Ini ikan teri ya teman-teman. Ini mahal yang ini. udah dibungkus Mahal. kayak gini. Kalau orang sini panggilnya ikan bilis. 1 kilonya 37.000 ya, kamu kaliin sendiri aja sama. Kalau dirupiahin berapa? Nih, ada banyak jenisnya. Ini yang belum dipackingin kayak gini. Ini yang udah dipackingin beda harganya. Yang belum dipackingin harganya 23 ringgit. Oke, next kita mau cari cabai. Ini cili merah, nih cabai merah lagi promo, harganya 9 ringgit 49 sen. Kalau dirupiahkan berapa ya? Murah meriah. 9 kali 3, 27. Oh, ini 30 ribuan begitu. Udah aku sepil harga per kilo, guys. Oke, ini lanjut. Cili padi hijau. Saya lah beli cabai dah. Oke. Nih, kalau cili yang hijau lebih murah, 7 ringgit 49 sen. Sekitar 25.000 juga harganya. Ada wortel teman-teman. Wortel, tapi ini harganya mana? Oh ini. Carrot 2 ringgit 29 sen. 2 kali 3 6. Itu 10 ribuan gitu. Tapi ini wortelnya Murah meriah. teman-teman. Ini kalau ngasih makan kelinci, 1 kelinci langsung kekenyangan ini. Oke, next kita jalan-jalan lagi, cari lagi. Apalagi sembako. Nih teman-teman, sawi Jepun. Woi, jauh kali ya dari Jepang ya, guys. Bukan, Mbak. Ini Namanya saja itu. 49 sen. Ini kurang tahu 1 kilo itu sebanyak apa ya. Tapi ini satu package ini kayaknya udah berat banget deh. Kamu convert dah 1 ringgit. Salah. 1 kilo 3 ringgit 49 sen. Kamu convert aja ke rupiah berapa? Teman-teman, aku lagi di supermarket ya. Kemarin pas aku sepil harga-harga sembako di mall, semua orang pada komen katanya kalau mau review harga jangan di mall tuh, di mall mahal. Ya udah, sekarang aku di supermarket. Mau minta di-spill apa lagi nih? Komen di bawah ya. Bye. Malaysia begitu banyak merubah nasib saudara-saudara kita daripada Indonesia ketika merantau di negara jiran kita, di negara tetangga kita, negara serumpun Indonesia dan Malaysia. Dan dari kampung yang dulunya nggak punya apa-apa, kemudian datang ke negara tetangga kita, ya meskipun di Malaysia bekerja sebagai buruh pabrik atau buruh kilang, tapi setidaknya itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita para TKI yang bekerja di Malaysia. Janji kalau kita kerja ikuti aturan dua negara secara sah dan resmi, insya Allah di sini akan baik-baik saja. Dan ternyata ada
sebuah kisah cerita dari seorang TKI yang bekerja di kilang Malaysia. Inilah sisi gelap bekerja di kilang Malaysia. Sisi gelap apa kira-kira? Biasanya kalau TKW atau tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di kilang Malaysia, kebanyakan mereka justru ini gajinya cukup lumayan loh daripada TKI atau daripada yang laki-laki. Misal kata kalau laki-laki kerja bangunan, kalau nggak banyak overtime, itu justru gajinya lebih banyak para mbak-mbak TKW atau tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kira-kira sisi gelap apa sih? Kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Ini sebagai bentuk informasi sahabatku semua. Aktivitas seharian kerja di kilang Malaysia. Balik lagi di pojok cerita Feb in Malaysia. Jom ikutin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Ini pukul 5.45. Seperti biasa aku mau turun ke bawah karena bus aku itu jam 6 kurang 10. Biasanya aku turun itu 3-4 menit. Gimana jalannya aku itu lama apa enggak? Ini tuh masih gelap banget tapi sedikit mendung sebenarnya ya guys. Biasalah ya kalau Malaysia itu kalau pagi itu pukul 6 pun pukul 7 pun kadang-kadang dia masih gelap ya. Betul, Mbak. Dan kalau sorenya itu biasanya dia masih terang. Dan kebetulan ini aku udah di bus ya. Jadi tuh aku dari kilang ke hostel itu jaraknya itu 20 menitan. Cukup jauh. Nah ini tuh kebetulan kita udah sampai karena hujan. Seperti aku bilang tadi udah mendung kan guys. Ini hujan jadi busnya masuk ke dalam kilang. Biasanya untuk orang-orang yang mau keluar lagi pun nanti pakai payung. Karena biasanya pada beli sarapan di depan sana ya. Ada yang jual sarapan. Karena aku lagi skip sarapan, aku langsung mau masuk aja karena aku mau start kerja sebelum pukul 7. Jadi aku tuh kerjaannya di operator warehouse ya guys. Sebetulnya kerjaan aku itu banyaknya itu kalau pagi itu banyak karena harus kiin barang yang punya shift malam punya. Karena aku ini kan cuma satu shift. Dan ini aku jalanan mau masuk ke dalamnya itu. Jadi sedikit pusing-pusing karena kita harus scan juga, harus ke loker, ganti sendal, dan baru masuk ke tempat kerjaan yang aku mau buat ini. Jadi kenapa aku bilang sebelum pukul 7 aku start, seharusnya aku pukul 7 baru start kerja. Karena kerjaan aku banyak, jadi akulah yang memutuskan untuk buru-buru masuk supaya tidak ribet ya guys. Dan ini singkat cerita aja udah jam makan siang. Sepertinya hari ini memang ada jamuan makan ya guys. Jadi konsumsinya itu aku dengan Kak Zu. Nah ini kita mau masukin makanannya. Ini pesan catering ya guys. Dan biasanya kita lah yang sebelum rehat 10 menit sebelum rehat kita adain. Karena hari ini tuh hari spesial. Ada yang habis kontrak. Jadi kita itu kayak merayain hari terakhir ya guys. Di sini tuh nggak dibedakan mana bos, operator, semua sama. Kalau habis ya akan dikasih jamuan manis terakhir. Masya Allah. Dan biasanya ini memang udah dari dulu-dulu ada ya sebelum aku masuk ke kilang ini. Kebetulan aku ini masuk di kilang yang kebanyakan warga negara lokal Malaysianya ya guys. Bukan orang rantauan kayak aku. Karena aku bukan di produksinya ke bagian warehouse. Jadi departemen aku ini orangnya sedikit dan banyaknya orang lokal. Tapi orang lokal di sini tuh baik-baik banget menurut aku, banyak ngajarin. Dan di video kali ini tuh aku menceritakan aktivitas harian aku. Serpihan seharian ini. Nextnya aku akan ceritakan lagi yang lebih detailnya. Jadi ini tuh makan-makannya, menunya ya guys, ada nasi putih, ayam masak merah. Orang Malaysia tuh suka ya ayam masak merah. Dan ada tambahannya juga di sini, tempe, kentang sama ikan bilis di balado, dikasih kacang. Dan untuk sayurannya ini ada cendawa sama carrot sama brokoli. Nah ini ada kerupuk-kerupukannya juga dan ada semangkanya untuk buahnya. Untuk dessertnya ini juga ada tambahan kue-kue. Aku nggak tahu nama kuenya apa. Aku takut salah nyebutin ya guys. Dan ini kita ada kata-kata untuk terakhir, kata sambutan untuk yang habis. Dan yang habis ini orang Bangkayong ya namanya guys. Dia ini orang bagian finansial atau bagian yang pesan-pesan barang gitu. Maaf kalau aku ngomongnya ada sedikit salah. Jadi ini aku
voice over, aku memang gak ada tulis-tulis. Aku ngomongin berdasarkan yang ada di video ini aja ya guys. Jadi kalau ada sedikit gak belibet atau kurang jelas, ngomongku yang terlalu cepat, kalian komen aja, nanti biar aku perbaiki. Karena kritikan dari kalian itu berharga buat aku yang mulai menjadi konten kreator. Jadi aku di sini itu mau kasih tahu kalian apa aja sih yang aku lakuin selama aku kerja di Malaysia ini. Dan aku juga pastinya butuh support kalian biar kalian subscribe aku punya channel, biar aku lebih senang lagi buat videonya ke depannya. Nah ini kita udah antrian ngambil makan ya guys. Aku pun udah ngambil, Kak Zu pun udah ambil. Seperti biasa, aku makan memang sehari sekali aja kan aku lagi IF. Nah ini Kak Zu aku suruh senyum tapi dia main-main, dia tahu aku videoin. Dia lah yang ngajarin aku dari awal kerja di sini. Dan usut demi usut ternyata kita udah pulang guys. Jadi gak ada video lagi yang aku ambil. Selesai itu kan aku masuk kerja. Nah ini kita pulang pukul 4. Sebenarnya pulang 3.45 lah aja guys ya. Tapi jalan pasti udah pukul 4 lebih lah. Biasanya 3.45 itu aku keluar dari kilang. Dan sampai rumah itu bisa 4:25. Karena jalan yang jam banget. Dan kita itu harus mengantarin kayak pusing-pusing hostel. Jadi tuh aku di sini kerja hostelnya itu nggak satu tempat ya guys. Ada beberapa titik tempat juga yang pisah-pisah tapi busnya jadi satu kalau pulang. Melainkan kalau pergi memang busnya asing ya guys. Nah ini tuh jalanannya memang akan sedikit panjang di video. Kalian dengerin aja omongan aku ya. Karena aku di sini mau cerita. Awal mulanya aku bisa kerja di Malaysia guys. Ini tuh vlog kedua aku ya. Setelah kemarin vlog perkenalan aku. Dan aku akan buat challenge 100 hari ke depan untuk mengembangkan YouTube aku. Makanya aku butuh banget support dari kalian. Kalau semisalnya aku suaranya masih kurang bagus, cempreng atau cepet banget ngomong aku, kalian kasih tahu ya. Biar aku bisa perbaiki tahu nggak. Nah ini tuh biasanya kita lewat tol ya guys, biar cepet. Karena kalau lewat biasa itu pasti macet. Ini tuh bukan jam pulang orang office atau orang-orang pada lokal pada umumnya. Tapi memang di sini tuh macet. Malaysia itu memang banyak macetnya guys. Karena hampir semua orang sini kan punya kereta ya guys. Karena kereta itu kayak tempat dia buat kerja, buat jalan, buat berkendara di sini tuh. Nah ini tuh udah ada yang berhenti kan, aku udah bilang. Nah hostel yang di sini tuh guys, kalau kalian lihat atau kalian perhatikan, di sini tuh banyak kedai-kedai. Beda sama hostel yang aku tempatin. Jadi tuh aku sering banget kan buat video kayak nantinya masak-masak. Ya memang aku setiap hari itu masak ya guys. Aku gak pernah beli. Kalau aku mau aja aku beli. Dan kalau aku teringin aja kayak nasi padang apa, aku akan GoFood lah. Nah di sini tuh banyak banget restoran. Termasuk restoran ini tuh kayak nasi kandar gitu. Restoran khas Malaysia. Tapi di sini tuh restoran Indonesianya pun setahu aku ada lah. Kalau dari hostel aku itu lumayan jauh juga lah. Setelah orang itu berhenti, aku masih harus jalan sampai beberapa menit baru nanti aku akan turun. Nah inilah guys suasana Malaysia. Ini di bus, suasananya kayak gini. Biasanya aku tuh kalau di bus sambil mikir aku buat apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Kayak gitu. Sekarang ini aku ada teman cerita kalian. Jadi aku bisa buat vlog, buat cerita. Aku masih bisa meluangkan apa yang aku rasakan di dalam vlog-vlog aku ini. Pahit manisnya hidup di rantauan. Betul, naikin skill basic kehidupan. Pokoknya masih banyak lagi lah. Nah ini kebetulan masih panjang banget perjalanan kita ya guys. Jadi tuh kayak sebenarnya kalau kalian lihat ini kerja di Malaysia itu enaknya ya. Karena kita tuh tempat dikasih hostel. Bus itu dikasih. Jadi kita hanya memikirkan makan lah pada umumnya ya. Beda lah kalau misalnya kayak kerja di Indonesia mungkin kita harus bayar kosan. Beda mungkin ada beberapa PT yang menyediakan tempat tinggal. Dan ini biasanya aku di sini sambil ambil video ala-ala. Aku di sini udah 3 tahun kerja ya guys. Nah ini kita udah turun dari bus. Biasanya karena aku shift normal, aku selalu shift pagi. Aku selalu ngikutin. Ada 2 shift, shift A, shift B. Dan ini kebetulan lagi ada di shift B. Orangnya tuh sedikit banget dia. Kalau di shift A itu banyak ya guys.
Nah ini kita udah mau masuk rumah. Nah inilah depan rumah kita seperti yang aku ceritain. Rumahnya memang nyaman ya guys. Gilang kasih nyaman banget. Jadinya di sini tuh aku memang gak banyak tukang jualan, tapi dikasih rumahnya yang nyaman menurut aku. Jadi kalau untuk makan aku bisa masak ya. Gak usah mikir-mikirin kayak nanti tuh mau makan apa, nanti tuh mau bikin apa. Enggak. Jadi aku masak yang ada aja, yang aku bisa. Karena aku juga orangnya tuh suka banget menu masakan kampung atau menu sederhana. Jadinya aku nggak pusing sekali. Realita hidup pekerja kilang di Malaysia. Nggak ada sisi gelapnya, Mbak. Mungkin sisi gelapnya itu banyak yang tidak tahu. Kalau kerja kilang di Malaysia itu harus bangun pagi. Pukul 6 itu harus berangkat. Pukul 6 kalau di Indonesia sekitar pukul 5. Dan itu masih petang, masih gelap ya. Ataupun waktu subuh, sahabat-sahabat semua. Dan kita bisa melihat sendiri ya, kisah cerita tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kakaknya atau mbaknya menceritakan kehidupan beliau. Walaupun beliau bekerja dengan kebanyakan saudara-saudara kita daripada Malaysia atau orang lokal sendiri. Tapi mbaknya daripada Indonesia kerja di kilang, banyak saudara-saudara kita daripada Malaysia menyambutnya dengan baik. Mbak tersebut pun diajari cara bekerjanya yang mungkin awal-awal mbaknya nggak tahu kerja sistemnya gimana ya, tapi disupport oleh saudara-saudara kita yang daripada Malaysia. Dan beliau menceritakan, beliau kerja di kilang tersebut kebanyakan orang-orang lokal. Walaupun orang-orang lokal, tapi nggak membeda-bedakan ya. Dan kita bisa lihat fasilitas kilangnya juga begitu sangat luar biasa. Dan beliau pun juga merasa kagum kerja di Malaysia. Tempat tinggal dikasih. Dan kita juga bisa melihat sendiri tempat tinggalnya pun ada kolam renangnya. Yang mungkin di Indonesia sebagian kalau kerja kilang itu dikasih tempat. Tapi sebagian kebanyakan nggak ada. Ya harusnya suatu saat nanti mudah-mudahan Indonesia juga bisa meniru cara Malaysia yang dimana pekerja begitu sangat nyaman ketika bekerja di sektor kilang. Oke, cukup sekian. Yang penting, sahabat-sahabatku semua, jika ingin merantau ke suatu negara, entah itu negara tetangga kita, Malaysia, ikuti aturan kedua negara. Jangan sampai ilegal. Itu saja pesan saya, sahabatku semua. Sekilas info cerita TKI yang bekerja di Malaysia. Dan hari makin demi hari, jujur, penuh banyak kenangan selama saya merantau di sini, di Malaysia. Ya Allah, sebentar lagi Bang Toha pun juga akan balik kampung. Next, insya Allah, nanti kalau Bang Toha sampai di kampung, Bang Toha juga akan menunjukkan suasana di kampung Bang Toha, perubahan apa setelah merantau di Malaysia. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kadang-kadang segelintir netizen yang benci Malaysia, mereka tidak tahu fakta-fakta sisi positif dari negara tetangga kita, yang dimana banyak saudara-saudara kita merantau di Malaysia. Mereka mendapat perubahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku, penonton-penonton yang telah sudi menonton video reaksinya Bang Toha, saya doakan sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.